Dan kita kembali ke Polda Metro Jaya, sudah ada koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka di sana. Selamat siang Naya, bagaimana informasi terkini di sana? Kami juga mendapatkan informasi bahwa konferensi pers akan segera berlangsung. Apakah sudah ataupun akan dimulai? Ya, selamat pagi Eki dan juga pemirsa. Tadi sekitar pukul 9.45 Presiden 7 Indonesia Joko Widodo tiba di SPKT Polda Metro Jaya untuk melakukan pelaporan terhadap pihak-pihak yang menggugat Presiden Joko Widodo terkait jasa palsu. Kemudian sekitar lebih 20-30 menit Presiden Jokowi ke-7 Joko Widodo bersama tim kuasa hukumnya kemudian ke SPKT dan menuju ke Direktorat Reserse Kriminal di tempat saya melaporkan. Dan kali ini awak media juga masih menunggu terkait akan adanya dilakukan preskon terkait materi kemudian apa saja yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ya, jika kita lihat tadi Joko Widodo datang bersama dengan tim yang menggunakan batik berwarna coklat, kemudian sekitar 20-30 menit kemudian meninggalkan dari SPKT menuju Direktorat Reserse Kriminal. Dan kita masih menantikan apa saja yang dilaporkan, kemudian keterangan apa saja yang diberikan. Namun jika kita melihat ada beberapa keterangan yang memang sempat disampaikan oleh kuasa hukumnya, di mana hari ini tim kuasa hukum dari Joko Widodo juga telah menyiapkan bukti-bukti terkait tuduhan palsu yang dilayangkan oleh Joko Widodo, di mana dokumen-dokumen pendukung itu diantaranya adalah ijazah asli yang memang sampai saat ini belum ditunjukkan ke media ataupun ke publik, kemudian juga ada bukti raya dan juga ada dokumen asli lainnya. Untuk barang bukti yang dibawa memang kita akan menunggu seperti apa, atau ada bukti-bukti lain yang diberikan kepada SPKT Polda Metro Jaya. Kemudian tadi kita juga melihat tim kuasa hukum membawa atau menenteng beberapa berkas lainnya, dan kita masih menunggu apa saja materi-materinya. Selain itu juga ada 4 yang memang diduga akan dilaporkan oleh Joko Widodo di Polda Metro Jaya, di mana memang 4 orang ini merupakan yang paling bisa dikatakan paling vokal untuk menggugat atau menuduh Joko Widodo terkait ijazah palsu. Di antaranya adalah mantan Menpora Suryo, kemudian ahli digital forensik Rismond Sianipar, kemudian ada wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis Rizal Fadila, dan juga ada Dr. Tima, di mana keempatnya dilaporkan sebab dituding sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah Jokowi. Di mana kalau misalnya kita lihat salah satu yang memang melaporkan atau mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu, kita bisa melihat tuduhan dari ahli digital Rismond Sianipar yang mengatakan bahwa lembar pengesahan ijazah Joko Widodo ini palsu, dikarenakan menggunakan bentuk tulisan pensil Roman, di mana pensil Roman ini sebenarnya belum ada di era atau di tahun 1980, di mana pada tahun itu Joko Widodo lulus atau ada di ijazahnya. Kemudian juga selain digugat oleh PPUA, Jokowi juga digugat terkait ijazah SMA di Pengadilan Negeri Surakarta, di mana penggugat tersebut adalah pengacara di Solo, Muhammad Taufik, di mana sidang pertama gugatan tersebut digelar pada hari Kamis 24 April 2025. Jadi kita akan menantikan nanti apa saja keterangan yang diberikan oleh Joko Widodo beserta kuasa hukum terkait laporan atas tuduhan ijazah palsu yang memang sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, polemik ijazah palsu ini sudah mulai mencuat mulai dari tahun 2019 oleh Umar Khalid, kemudian di tahun 2022 oleh salah satu penulis Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono, kemudian 2024 hingga pada tahun 2025 yang baru akhirnya Joko Widodo akan memilih untuk jalur hukum, yaitu akan melaporkan keempat para penggugat ini yang menuduh Presiden ke-7 Joko Widodo ini menggunakan ijazah palsu pada saat administrasi untuk pemilihan Presiden 2019. Kita akan menantikan seperti apa keterangan
dari tim kuasa hukum dan juga dari Presiden ke-7 Joko Widodo, karena kalau berbicara mengenai hukum tentunya kita tidak bisa berandai-andai dan kita akan mendengarkan secara pasti, konfirmasi secara pasti laporan apa saja, bukti apa saja yang telah diberikan pada Polda Metro Jaya. Baik, kami akan terus memantau perkembangan dari Polda Metro Jaya. Tentunya konferensi pers juga akan segera berlangsung. Terima kasih Nova Naya Antaka yang sudah melaporkan dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas.